padam lamudi dengan jam besi kosong sih dengan yang di kosong di isi anda isi mari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak pengawas yang kami hormati, dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati pula, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, hidayah dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan PO level sekolah. Walaupun sebenarnya agak terlambat gitu Bapak Ibu sekalian, sebab PO ini jadwalnya menurut ketentuan dari pusat itu seharusnya dengan PO bulan Agustus yang dilaksanakan sebenarnya pada bulan Agustus, tapi karena ini baru modelnya barulah, karena memang kalau dulu kan PO ini tetap dilaksanakan difasilitasi oleh fasilitator. Kalau sekarang ada masa transisi bahwa PO sekolah ini untuk PSC angkatan 2 dan 1 dan 2 itu dilaksanakan difasilitasi oleh kepala sekolah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, selawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, junjungan alam dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di akhirat kita mendapat syafaatnya. Jadi Bapak Ibu, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa sebenarnya PO kita ini agak terlambat, tetapi lebih meskipun begitu daripada tidak sama sekali, dan kita berusaha walaupun terlambat kita melakukannya dengan lebih baik. Kita melakukannya sesuai prosedur yang diarahkan oleh pusat. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, model kita ya melaksanakan diskusi bahwa nanti saya dulu memaparkan gambaran umum, kemudian nanti diperkuat oleh Bapak pengawas, dan terakhir nanti kita diskusi. Diskusinya itu isinya adalah untuk kita mengidentifikasi akar masalah yang ada di sekolah kita terkait dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian setelah kita menemukan akar masalahnya, baru
baru kemudian kita mencari alternatif solusi yang akan kita laksanakan selama 6 bulan ke depan. Itu Bapak Ibu sekalian. Sambil kita lihat di layar ya Bapak Ibu, Pokja Manajemen Operasional atau singkatannya PMO. Kalau dulu agak bingung saya kepanjangannya, kayak PMO itu sering kita bilang Project Management Office sebenarnya, tapi ternyata paduannya sekarang lebih jelas bahwa dia bilang Pokja Manajemen Office, ya operasional atau PMO. Nah ini sebenarnya PMO ini tidak jauh beda dengan kita rapat rutin dinas, rapat bulanan itu gitu. Kita kumpul membicarakan tugas-tugas kita, tapi karena ini sekolah penggerak istilahnya jadi lebih dikerenkan untuk teman-teman itu juga ya, dikatakan sebagai PMO atau Pokja Manajemen Operasional. Dan ini ada level-levelnya, ada level sekolah, ada level kabupaten, provinsi sampai ke tingkat pusat. Ada PMO level sekolah, PMO level kabupaten, PMO level provinsi sampai PMO level pusat, itu ada dia Pokjanya masing-masing. Nah mudah-mudahan di kabupaten kita Pokja kabupatennya juga PMO kabupaten jalan lah gitu. Padahal kan sudah ada tapi belum kita lihat. Nah jadi itu Bapak Ibu sekalian, tujuan dari PMO ini seperti saya bilang tadi, kayak kita di rapat dinas, kita mendiskusikan apa tujuan kita kumpul dalam setiap PMO ini. Kita mendiskusikan, kemudian setelah kita diskusi, kita menemukan akar masalah dan kita cari alternatif solusi yang memungkinkan untuk mengatasi masalah itu. Terus setelah kita ketemu beberapa alternatif solusi, kita sepakat solusi yang mana yang kita ambil untuk mengatasi permasalahan itu. Kemudian dalam PMO yang sekarang ini kita cari yang paling prioritas, yang menjadi titik utama, point of view ya, yang bisa kita laksanakan selama 6 bulan ke depan. Jadi 6 bulan ke depan. Terus kalau yang ini nanti sambil kita lihat apa sih yang dibahas, itu ada di laporan PMO level sekolah di PKB kepala sekolah. Tapi ya. Terus ada 3 tahapan kita dalam kegiatan PMO masing-masing ini ya. Satu kali dari PMO itu ada 3 tahapan. Ya, yang warna kuning muda itu ada peranya. Apa yang dilakukan di pra PMO ini? Pada waktu kita melakukan pra PMO, jadi kita melakukan refleksi pembelajaran berbasis peserta didik. Refleksi, dan alhamdulillah pra ini sudah kita lakukan Bapak Ibu. Kemarin sebelum kita sepakat untuk melakukan PMO, saya mengumpulkan anggota komite pembelajaran kumpul dari perwakilan Bapak Ibu untuk melakukan refleksi dari kegiatan kondisi sekolah kita lah. Apa-apa sih masalah yang muncul di sekolah kita yang sedang tren, yang butuh penanganan khusus secara prioritas. Itu yang kita coba diskusikan kemarin pada saat pra PMO. Jadi yang pertama, tahap pertama ini sudah kita lakukan Bapak Ibu. Nah sekarang ini yang kita lakukan pada saat pelaksanaan PMO ya. Sekarang ini kita akan berusaha mendiskusikan Bapak Ibu, pertemuan yang sekarang ini kita menemukan akar masalahnya apa gitu, dari topik yang sudah kita sepakati. Apa sih akar masalahnya? Misalnya kemarin kita yang muncul, topik yang muncul di sini yang mau kita bahas adalah tentang bullying. Karena seperti Bapak Ibu ketahui, akhir-akhir ini di sekolah kita banyak sekali kasus-kasus bullying muncul, bullying di anak. Sampai kemarin sempat saya ungkapkan waktu upacara
sini sekarang akan kita gali akar masalahnya. Terus untuk kita coba untuk mengatasinya. Ya. Jadi yang 2-3 ini langkahnya saat PMO sekarang. Terus setelah kita sepakat, ada kesepakatan, nanti tentunya ada tindak lanjutnya, implementasi dari hasil kesepakatan itu. Terus Bapak Ibu, nah ini yang dilakukan pada PMO pra PMO kemarin. Terus kita mencoba menggali akar masalah tentunya dengan data-data. Data yang kita lakukan adalah hasil asesmen peserta didik. Artinya hasil penilaian Bapak Ibu waktu kemarin mungkin ada ulangan, kemudian penilaian, sehingga tahu gambaran umum bahwa anak-anak kita di sekolah ini ternyata dia lemah di ini, perlu di sini kan Bapak Ibu tahu itu ya. Nah, terus bahan ya ini 1-2 kayaknya tidak terlalu beda, hasil asesmen peserta didik sama hasil penilaian pembelajaran. Kemudian rapor pendidikan kita, mudah-mudahan Bapak Ibu juga pernah sempat membuka rapor pendidikan. Itu bisa dijadikan sebagai referensi untuk menentukan akar masalah yang ada di sekolah kita. Kemudian termasuk juga data-data lain yang relevan. Itu bisa kita jadikan dasar untuk mengungkapkan apa sih sebenarnya yang perlu kita benahi di sekolah kita. Ini bisa jadi catatan-catatan dari guru PP, guru wali kelas, ada kasus apa yang perlu penanganan khusus itu maksudnya. Nah, terus kemudian pada saat PMO yang sekarang apa yang kita lakukan setelah kita lihat sumber data yang dimiliki sekolah, ya, kita melakukan intervensi untuk menentukan subtopik yang akan kita bahas. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan pemantik. Misalnya kita tahu ternyata hasil belajar anak sekarang agak turun, ya. Terus dicoba dengan sebuah pertanyaan pemantik, apa yang menyebabkan anak-anak itu terhambat belajarnya dan sebagainya. Nah, ini topik-topik Bapak Ibu yang bisa kita angkat, ya. Terus untuk yang bisa kita pilih untuk kita lakukan 6 bulan ke depan. Nah, terus topik yang akan kita akan kita tangani, akan kita bahas, akan kita lakukan ke depan ini, dia berasaskan aset basement apa berdasarkan aset berbasis aset. Nah, maksudnya berbasis aset itu Bapak Ibu, kita fokus kepada apa yang kita miliki. Misalnya jangan mencari sesuatu yang kira-kira kita tidak miliki, yang belum kita miliki atau tidak kita miliki. Misalnya gini, kita di sini ternyata dalam mau melakukan pembelajaran digital misalnya, kita LCD-nya cuma 3, gitu. Berarti kita membutuhkan LCD yang lebih banyak. Nah, itu tidak berbasis aset. Artinya yang diinginkan adalah gunakan LCD yang ada dulu gimana, gitu. LCD yang kita punya, sehingga kita tidak perlu memikirkan sesuatu yang tidak ada, yang susah kita pikirkan. Kita manfaatkan yang ada, itu namanya berpikir berbasis aset. Apa yang kita miliki, lalu kita berdiri ya, tidak usah terlalu pusingkan, manfaatkan yang ada, berpikir berbasis aset. Nah, di antara topik-topik ini berdasarkan petunjuk Bapak Ibu, kita boleh memilih satu topik saja yang akan kita tangani selama 6 bulan. Kemudian boleh kita memilih maksimal 2. Akhirnya dari diskusi kemarin kita coba yang warna kuning ini ada dua topik. Satu topik iklim keamanan, kemudian yang kedua topik peningkatan kompetensi guru dengan ambil subtopik dari kalau
kalau yang iklim keamanan ada penyusunan dokumen asesmen bullying. Kemudian yang untuk peningkatan kompetensi ada penyusunan dokumen peningkatan kapasitas guru. Ini subtopiknya waktu itu. Nah ini sekolah dapat memilih 1 sampai 2 subtopik. 1 boleh, 2 boleh. Kalau misalnya ada subtopik lain yang dianggap kurang relevan, itu kita ada dulu gitu. Tidak fokuskan, kita fokus diskusikan yang 2 topik, yang 1 atau 2 topik yang kita pilih gitu. Nah, apakah bisa memilih 1 subtopik? Bisa memilih lebih dari topik? Bisa. Silahkan pilih maksimal 2 subtopik yang akan dijadikan prioritas. Terus selanjutnya setelah pasca PMO ya tentunya kita melakukan implementasi dari hasil diskusi kita. Artinya misalnya sekarang kita sepakati ini yang harus kita lakukan, maka tahapan pasca PMO adalah melakukan apa yang sudah kita sepakati, apa yang sudah kita rencanakan. Itu Bapak Ibu. Jadi nanti intinya kita akan berdiskusi lebih banyak lagi. Kemarin kami sudah pra PMO itu sudah melakukan diskusi-diskusi. Nah, hasil diskusi kemarin itu saya kira lebih dipertajam lagi sekarang gitu. Karena kita berpikir lebih banyak kepala, banyak pemikiran itu lebih bagus gitu. Kemarin ada beberapa orang Bapak Ibu yang anggota komite pembelajaran. Nah, sekarang kalau kita lebih banyak lagi, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Saya kira itu dulu pengantar dari saya. Kemudian nanti kita mohon kesediaan Bapak pengawas untuk memberikan penguatan kepada kita. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Waka, dan Bapak Pejabat yang Allah. Alhamdulillah wa syukurillah ya wabarakatuh wa ta'ala. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala limpah rahmatnya hingga pada siang hari ini kami diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus nikmat sehat dan sempat sehingga tiap peluru Bapak dan Ibu hebat bisa hadir di kegiatan PMO level 1 yang langsung dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan. Salawat dan salam yang kita layankan kepada Beliau Allah yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mendapatkan syafaat dari yang ini Rabbul alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu hebat yang dirahmati Allah. Tadi Pak Kepala sudah memaparkan ya, yang mana konsep dari PMO ya. Memang dulu istilahnya dalam bahasa Inggris Project Management Office ya. Namun sekarang lebih diperjelas dengan terminologi POKJA yang Program Kerja Manajemen Operasional. Nah, kalau kita melihat konsep dari PMO ini memang Bapak dan Ibu sebuah program ya, yang mengkawal kebijakan pemerintah ya, melalui kegiatan-kegiatan seperti mereview, kemudian mengevaluasi, merefleksi apa yang sudah dilakukan di satuan pendidikan, khususnya program sekolah penggerak, wabil khusus kaitannya dengan implementasi kurikulum merdeka. Jadi benar yang disampaikan oleh beliau tadi, polanya seperti tadi ada 3 tahap ya, yang harus kita lalui, mulai dari pra, kemudian langsung pada saat ini aksinya, kemudian paskanya, lalu nanti ada pelaporan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi yang melihat bahwa ada 2 topik ya, yang sudah disepakati oleh Bapak dan Ibu ketika melakukan pra PMO ya. Yang pertama kaitannya dengan bullying ya, perundungan, dengan subtopik bagaimana Bapak dan Ibu menyusun instrumen ya, instrumen bullying itu untuk mengetahui apakah di sini
ini masih terdapat ya aksi-aksi kaitannya dengan politik atau tidak ya. Karena berdasarkan informasi dari Pak Kepala tadi bahwa memang sudah terdeteksi ya, berdasarkan cerita dari anak-anak kita, dari murid, dari kita, bahwa mereka diperlakukan dengan tidak pas ya. Karena kalau merujuk pada pasal 6 Permen Dikbudristek nomor 64 tentang pencegahan ya, dan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan itu ada kurang lebih 5-6 jenis kekerasan yang dilakukan oleh pendidik di satuan pendidikan, baik fisik, psikis, kemudian perundungan dan intoleran ya, itu bagian dari yang harus dicegah. Nah, sehingga penting kiranya satuan pendidikan SMP kita yang insya Allah luar biasa ini untuk mengambil tindakan supaya tidak berkepanjangan. Kalau memang ada seperti itu, mari kita beraksi kepada itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi disinggung tentang peningkatan kapasitas GTK ya, bukan hanya guru tetapi guru dan tenaga pendidikan. Bagaimana kita mengatasi itu? Nah, kalau tadi saya melihat ada rujukannya adalah rapor pendidikan. Ya. Kalau Bapak dan Ibu masih ingat pada tanggal 10 Juni yang lalu kita sudah melakukan eksplorasi. Masih ingat ya? Eksplorasi rapor pendidikan. Kemudian di situ kita menemukan dari 12 prioritas rekomendasi ya, 6 dimensi ya. Itu Bapak dan Ibu ada 2 yang merah ya, terutama di numerasi dengan skor 40% kalau tidak salah ya, bayangin 40%, nah itu yang merah. Nah sehingga masalahnya adalah berada pada dimensi numerasi. Nah lalu akarnya adalah berhubungan dengan yang pertama, kalau tidak salah dulu domain aljabar, benar kan? Domain aljabar, kemudian yang kedua adalah pembelajaran, ya kaitannya dengan pembelajaran, belajar tentang pembelajaran. Nanti penonton bisa lihat kembali ya, rapor pendidikan tahun 2003 dan di sana Bapak dan Ibu yang saya hormati ada alternatif solusi yang disebutkan oleh pemerintah. Ya, yang pertama adalah peningkatan kompetensi GTK, guru dan tenaga pendidikan. Ya, itu salah satu solusi yang disebutkan ya, untuk mengatasi 2 hal tadi. Ya. Yang pertama hubungannya dengan aljabar, yang kedua hubungannya dengan belajar tentang pembelajaran. Lalu bagaimana melakukan kegiatan itu? Tentu dilakukan dengan aksi nyata. Bisa dengan PMM ya, dengan PMM atau belajar mandiri melalui PMM, lalu dengan menggunakan atau melakukan kegiatan-kegiatan workshop, ya, melakukan kegiatan workshop atau bimtek dan seterusnya. Intinya Bapak dan Ibu perlu mungkin kita ingat kembali ya, jangan sampai kegiatan yang kedua ini kita mengarah hanya pada guru matematika, tidak ya. Jadi numerasi itu bukan hanya tanggung jawab guru matematika, tapi ini tanggung jawab kita bersama. Karena yang dihitung bukan hanya hitungan-hitungan yang matematis di matematika saja, tetapi menghitung tentang yang berhubungan dengan kehidupan. Jadi numerasi itu tentang kehidupan Bapak dan Ibu. Makanya kita hidup itu harus berhitung. Kalau tidak berhitung maka arah kehidupan kita tidak lurus. Nah seperti itu. Nah Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau merujuk dari masalah yang kedua ini ya, memang akarnya biasanya atau penyebab ya diarahkan kepada guru dan tenaga pendidikan. Nah, entah mungkin kaitannya dengan didaktik metodik yang digunakan, lalu dalam proses pelajaran pernahkah kita melakukan pengembangan kaitannya bagaimana mengajak anak kita untuk bernumerasi apa enggak. Nah itu masalahnya. Karena kepada Ibu yang saya hormati, berbicara tentang numerasi maka berbicara tentang 3 hal. Numerasi itu yang diuji adalah pemahaman konsep yang pertama, pemahaman konsep numerasi. Kemudian yang kedua pemahaman aplikasi konsep, ya aplikasi konsep numerasi. Dan yang ketiga adalah penalaran konsep numerasi. Nah 3 hal itu kalau kita lihat Bapak dan Ibu dari kebiasaan kita ya selaku guru,
kita paling berada pada tataran yang level 1 saja, ya, atau mungkin paling tinggi pada level 2. Karena soal-soal yang disuguhkan Bapak dan Ibu yang dihormati di dalam AKM, Assessment Competency Minimum, itu lebih banyak merujuk pada dasarnya adalah PISA, ya, Program for International Student Assessment. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, bagaimana cara kita hari ini, ya, untuk mengatasi itu, alternatif solusi apa yang harus kita lakukan, sehingga yang menjadi prioritas misalnya dari peningkatan kapasitas, ya kompetensi maksudnya apa yang harus kita lakukan. Apakah kita harus belajar numerasi bersama, misalnya, itu tergantung kesepakatan kita bersama. Kalau menurut Tiang sebenarnya tidak ada jalan lain, ya, kecuali berlatih membuat soal, berlatih membuat menciptakan strategi yang mengacu kepada bagaimana anak berpikir tingkat tinggi, ya. Karena di AKM itu Bapak dan Ibu analisis yang banyak, ya, analisis. Kalau dari PISA dasarnya, kalau dari Kemdikbudristek mulai dari pemahaman konsep sampai aplikasi. Nah, kalau di PISA itu lebih banyak yang pada analisis, berarti C4 sampai dengan C6. Nah, pernahkah kita Bapak dan Ibu, ya, melakukan itu, merencanakan pembelajaran yang mengacu pada analisis, melakukan pembelajaran yang mengacu pada analisis, dan melatih anak-anak kita yang mengacu kepada analisis. Nah, itu introspeksi diri, refleksi diri lainnya. Saya tidak mengatakan bahwa Bapak dan Ibu guru tidak pernah melakukan. Hari ini, ya, kita terbuka, ya, kita open ended supaya kita tahu akar masalahnya di mana. Ya, walaupun pemerintah sudah memutuskan bahwa yang harus ditingkatkan adalah kapasitas guru dan tenaga pendidikan. Tetapi bisa jadi, ya, karena anak-anak kita juga faktornya, seperti yang pernah saya sampaikan ketika kita membedah rapor pendidikan dulu, bahwa kekeliruan kesalahan itu ekosistem, tidak bisa disalahkan hanya guru saja, bisa jadi karena lingkungannya, ya, bisa jadi juga karena anak-anak kita, seperti itu. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, mari pada kesempatan ini kita berdiskusi dua hal ini, ya, kalau memang menjadi prioritas, ya, baik bullying maupun peningkatan kapasitas. Nah, alternatif solusi itu berangkat dari peluru semuanya. Ya, tentu kami juga akan mendukung, ya, supaya nanti ketika kita mengeksekusi Bapak, ya, kalau berangkat dari guru, alternatif solusi itu tidak ada alasan untuk tidak melakukannya, seperti itu. Tapi saya yakin kalau di sekolah kita ini manut-manut gurunya Bapak, insya Allah, ya, apalagi kepala sekolahnya sekarang kepala sekolah canggih juga, ya, tidak jauh dengan sebelumnya, ya. Sehingga insya Allah apa yang kita akan hajarkan, ikhtiarkan pada hari ini mudah-mudahan membawa hasil, terutama dalam menyusun, ya, instrumen bullying, ya. Apalagi kita ada Permen Dikbudristek nomor 46 itu tentang PPK, ya, PPK namanya, ya, pencegahan dan pengendalian kekerasan di satuan pendidikan. Barangkali itu sebagai reinforcement, penguatan kepala. Selebihnya mungkin langsung saja kita eksekusi, gitu. Karena seperti yang disampaikan beliau tadi, 2 atau lebih kepala lebih baik dibandingkan dengan 1 kepala. Nah, untuk menemukan solusi-solusi terbaik yang bisa kita aktualisasikan dalam merancang, ya, melaksanakan dan melakukan tidak lanjut terhadap kegiatan kita pada hari ini. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi starting point untuk kita aksi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke pembahasan, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan, ditanyakan terkait dengan yang tadi dulu, ya, terkait dengan pemahaman kita tentang PMO atau apa yang kami sampaikan maupun yang disampaikan oleh Bapak Pengawas. Mungkin ada yang perlu disampaikan Bapak Ibu, silakan dulu. Ya. Materi juga sudah kita sebar ke grup, jadi mudah-mudahan kemarin atau tadi malam sempat dibuka-buka itu yang kita sampaikan. Jadi
Bapak Ibu, sekarang pada saat ini yang akan kita diskusikan adalah tentang apa masalah yang menonjol di sekolah kita yang perlu kita bahas lah gitu, terkait dengan pembelajaran lah. Apakah itu hasil belajarnya yang kurang, terus kondisi-kondisi yang bagaimana, apakah sarannya yang kurang, ataukah anak-anaknya banyak yang nakal-nakal sekarang. Itu yang silakan diungkap dulu, kita coba dulu identifikasi dulu masalahnya. Sila Bapak Ibu, siapa yang mulai dulu? Harus ada dulu yang ini yang mulai yang anjing. Sila. Ya, mulai sila. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas. Di sini kita fokus di peningkatan kapasitas guru, di mana subtopiknya sudah ada di layar, yaitu bagaimana kita meningkatkan kinerja kita sebagai tupoksi kita sebagai seorang guru. Ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi bersama, karena bagaimanapun hasil belajar peserta didik kita itu tidak bisa lepas dari kapasitas kita sebagai seorang guru. Walaupun tadi Bapak Pengawas juga menyampaikan ekosistem juga sangat berperan penting, tetapi poin awalnya bagaimana tindak tanduk seorang siswa atau seorang murid itu tidak bisa lepas dari kita sebagai fasilitator utama di dalam sebuah pembelajaran. Yang berikan gambaran yang saya temukan khusus di yang mengaku di kelas 7, kelas 4, 75, 76. Di mana hasil dari evaluasi kebetulan tadi materi bab pertama sudah rampung, sehingga kita merefleksi bersama anak-anak merefleksi untuk materi awal, materi bab pertama. Dari hasil refleksi yang menemukan ada beberapa keunikan dari anak-anak kita. Ada perbedaan yang mereka dapatkan sewaktu mereka belajar di bangku sekolah dasar dengan kita di SMP. Walaupun dari segi kemampuan mereka menganalisa sangat luar biasa sekali, Bapak Pengawas yang menemukan di kelas 74 itu kemampuan dia berargumen itu sangat luar biasa sekali. Enggak sempat yang wawancarain sedikit saya tertarik karena kemampuannya sudah agak tinggi dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Namun di sisi lain ada beberapa anak yang sampai hari ini belum mampu untuk calistung. Ini yang menjadi dilema bagi kami. Walaupun kita sekolah yang dikatakan unggulan, ternyata masih ada yang kami dapatkan 2 orang yang sampai hari ini belum. Sebenarnya di awal 3 orang untuk yang kelas 7, karena ini sangat menentukan juga. Sehingga yang kami lakukan di sini, dia kerjasama dengan guru pengelola perpustakaan sebelum mereka mulai belajar, dan pada saat jam istirahat itu kami memberikan waktu bagi anak-anak kami untuk membaca, fokus membaca di perpustakaan. Ini tindak lanjut yang kami laksanakan untuk mengantisipasi bagaimana kemampuan literasi mereka, apalagi kemampuan numerasi. Dan juga ikut di AMBK kemarin sempat melihat konsep atau materi-materi numerasi yang dikeluarkan itu sangat luar biasa sekali. Sudah tingkat levelnya sangat hot sekali. Yang sempat bingung, 1 soal itu sampai 2 layar full, apalagi kita. Nah, yang membuat saya tertarik, bagaimana kita menciptakan hal-hal seperti itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Bapak Ibu mau tidak mau, sekarang perkembangan zaman sudah sangat pesat sekali, karena itu sangat berpengaruh terhadap hasil belajar anak kita.
Sehingga apa yang ditawarkan oleh Bapak Kepala Sekolah di depan ada IHT, kemudian kita buat FGD, forum diskusi, pelatihan mandiri PMM, studi tiru, komunitas kombel, guru membaca literatur, penguasaan digital. Ini merupakan hal yang sangat, kalau memang bisa segera kita laksanakan. Dan alhamdulillah sudah berlanjut sebenarnya Bapak Pengawas. Tapi ini yang tertarik di poin keempat, studi tiru Bapak Kepala Sekolah. Memang dari awal itu gaungnya sudah kita merencanakan, dari anak-anak OSIS itu sangat kepingin sekali untuk melaksanakan studi tiru ke sekolah-sekolah yang notabene-nya sekolah favorit di Nusa Tenggara Barat. Kalau nggak bisa keluar daerah, mana-mana ke Mataram. Nah, mohon izin juga mungkin bisa kita laksanakan, bukan hanya untuk Bapak Ibu guru. Alangkah bagusnya Bapak Ibu ya kalau bisa kita sambil refreshing pergi ke sekolah-sekolah favorit untuk mengadopsi. Ya, termasuk di Man Mataram, Man 2 Mataram itu sekolah IT luar biasa sekali hasil-hasil prestasi yang mereka. Kenapa tidak bisa kita lakukan? Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak Kepala Sekolah yang baru, kita bisa lebih meningkatkan lagi kinerja kita. Itu mungkin Bapak Pengawas. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan lanjut kita mendengar. Ya. Bu Azani harus dipersila soalnya Bu Miss, ayo ditambahkan lagi. Ya, silakan Bu. Bapak-bapak. Nah, Bapak ini Bapak beneran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina, dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati, berkaitan dengan kegiatan kita pada hari ini, yaitu kerja dengan sekolah yang mengangkat dua topik. Yang pertama yaitu tentang bullying, ya, bullying. Nah, saya sendiri mungkin juga Bapak Ibu sudah tahu pengertian bullying itu. Batas bullying itu apa? Menurut pengetahuan yang sudah kami baca, bahwa bullying itu adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara terus-menerus, secara terus-menerus, bukan saat. Jadi diulang-ulang, kemudian terus-menerus, baik oleh satu kelompok maupun sehingga lebih mudah kita menganalisis dan memberikan, misalnya ada masalah, nanti masalahnya itu seperti apa, kemudian baru kita mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bullying. Oleh karena itu saya diskusi lebih fokus. Jadi bullying itu seperti apa, kemudian temuan kita menurut Bapak Ibu Guru, kesempatan kita hari itu belajar berbicara, Pak Keras ya. Kita belajar berbicara hari ini untuk mengungkapkan semua hal yang berkaitan dengan bullying, dari hal yang kecil, kemudian sama-sama kita pelajari bersama dan mempunyai kesepakatan bersama untuk mengambil sebuah tindakan. Itu saja untuk sementara, karena tidak ada Bapak yang mau jadi mewakili. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang di belakang mungkin masih malu-malu mengungkapkan, kami yang di depan itu terima kasih atas waktu yang diberikan kepada yang. Jadi yang ingin saya tanyakan, mungkin kita harus punya kesepakatan dulu bahwa kita sebagai seorang guru itu harus berpihak pada murid,
Kira-kira apa artinya itu dulu, mungkin kita perlu sepakat dulu. Sehingga apa yang sudah kami lakukan di dalam kelas, apakah kami membuli anak atau tidak? Antar wame, suime, berjari, mungkin yang itu apakah itu termasuk bullying? Mungkin kita sepakat dulu. Kira-kira apa sih artinya bahwa kita sebagai seorang guru berpihak yang kita lakukan kepada siswa? Mungkin dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak Yani. Silakan. Sebenarnya diwajibkan berbicara semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan bullying, ini adalah penyakit yang sudah lama diderita oleh ya, kaitannya dengan bullying karena ini adalah suatu hal yang sudah lama diderita oleh SMP Negeri 1 Baitmal, cuma penanganannya belum serius. Ya, saya singgung dulu pertama, seperti Pak yang bilang tadi, apa sih bullying itu? Kalau menurut bahasa sastranya Pak, bullying is a form of aggressive behavior in which someone intentionally and repeatedly causes another person injury and discomfort. Yeah. Bullying can take form of physical contact, words and social action. Itu dia Pak Yani. Karena kalau mau tahu, iya, itu dia. Artinya itu nanti Bapak yang mengartikan. Jadi intinya perilaku agresif yang berulang. Kalau Mami mengatakan apakah kita sudah mengadakan bullying terhadap anak, apakah Mami sering mengadakan perilaku yang berulang itu yang agresif itu? Tanyakan pada dirinya sendiri. Ya, apakah kita sering dan berulang-ulang kita melakukan hal itu dia akan terjawab oleh diri kita sendiri. Tetapi di sini mungkin kita harus mengetahui apa sih model pencegahannya. Seperti itu. Yang pertama itu mulai dengan mendefinisikan perilaku bully. Ya, itu yang pertama. Kemudian mengakui bahwa perilaku bully itu berlaku dalam berbagai bentuk dan mengenali apa yang berlaku di sekolah kita. Seperti apa bully itu? Karena kalau kita tanya anak-anak, kalau kita banyak di antara mereka yang mengadu ke saya, Bu, saya dibully oleh teman-teman. Dan ketika saya cross check, betul tidak kamu bully? Tak pernah, Bu Guru, kita cuma mengatai-ngatai saja. Nah, itu kan termasuk bully. Mereka tidak tahu bully itu sebenarnya apa sih? Definisinya yang jelas itu seperti apa? Itu dia mungkin sedikit Pak, nanti diajarkan dengan mengartikannya tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Bahasa ada mau kareng. Benar, Bu Guru. Belum lupa ya, karena memorinya kan terbatas nih. Ada 4 tadi kan, mulai dari Ubaka kaitannya dengan ada dikotomi siswa antara yang tidak bisa canistung dengan yang melebihi. Kemudian dari Pak Yani, itulah arti yang disampaikan oleh Ibu Basri tadi secara umum. Jadi sudah ditranslate sebelum pakai bahasa Inggris. Ya. Makin kita kuatkan lagi. Dari Mami tadi Babaka hubungannya dengan apakah kami membuli selama ini? Yang berpihak pada murid itu apa sih maksudnya? Jadi boleh Bapak yang belum lupa ya, supaya kita sama-sama memiliki persepsi yang sama. Kalau kita merujuk dari apa yang disampaikan Bu Waka tadi, memang
di sekolah kita ini. Dan ini minoritas, hanya berapa orang? 3 orang. SMP 1 lainnya itu 12 orang. Kalau berpatokan dari teori, maka sesungguhnya mereka harus mendapatkan CP yang berbeda secara teori. Sehingga di modul ajar itu ada target peserta didik. Target itu artinya tipikal atau reguler. Kalau lebih banyak yang memiliki, kalau istilah sekarang, keterbatasan fungsional, keterbatasan fungsional itu berdasarkan Pergub 74 2022. Itu maka harus berbeda Bapak dan Ibu layanannya. Nah, benarlah yang sudah dilakukan oleh sekolah kita, yaitu dengan berdiferensiasi dari sisi bukan lagi kesiapan sebenarnya, tetapi dari sisi capaian pembelajaran harus different, harus berbeda sebenarnya nih. Tetapi mungkin terlalu repot kita kalau mengajarkan hanya 3 orang yang CP yang berbeda. Ya, diawali dengan CP capaian pembelajaran yang berbeda. Sehingga strategi yang bisa kita lakukan salah satu contoh tadi memanggil bekerjasama dengan laboran pustakawan perpustakaan untuk memberikan penguatan memberikan pelayanan mulai dari bagaimana membaca, bagaimana menghitung. Jadi itu bisa menjadi batu sandungan kalau dihubungkan dengan rapor pendidikan sesungguhnya. Sebab itu, dan nanti kesepakatan kita bersama bagaimana mengatasi hal yang tadi, yang 3 orang itu harus memang spesial, harus kita korbankan waktu lebih untuk mereka, supaya minimal mereka berada pada CP yang sama di fase B. Nah, kalau tadi kan bisa jadi fase C atau B, seperti itu. Satu. Kemudian kedua, bullying itu saya gabungkan antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Pak Wasni dengan beliau. Memang bullying itu adalah membuat orang unwell being. Saya bisa Inggris lagi. Unwell being itu membuat tidak sejahtera dan tidak bahagia orang lain, yang dilakukan secara rutinitas dan berkesinambungan. Nah, untuk mengetahui apakah rutin dilakukan atau tidak, tentu instrumen yang saat ini kita akan susun dasarnya. Kan belum akan menyusun instrumen. Apakah anak-anak kita dikategorikan terhadap itu apa enggak? Dari sana kita akan tahu selama ini apakah sering melakukan bullying atau perundungan atau tidak. Dasarnya adalah instrumen. Kalau hanya terbatas pada observasi saja, hanya satu kali observasi, memang datanya belum sahih. Tapi kita khawatir Bapak dan Ibu, kita khawatir jangan-jangan ini sudah terjadi lama dan kita tidak pernah mengatasi secara serius, sehingga penting kiranya menjadi prioritas. Prioritas untuk kita jadikan dasar untuk memperbaiki rapor pendidikan kita di iklim keamanan sekolah. Saya pikir tidak ada salahnya. Dan benar yang disampaikan tadi oleh Pak Yani bahwa kita analisa dulu bersama. Dengan apa? Dengan instrumen yang kita akan susun. Batas-batas bullying yang dimaksud mana? Karena bullying itu kan tidak hanya dengan kekerasan, dengan kata-kata juga bullying Bapak dan Ibu. Nah, hubungannya dengan pertanyaannya Mami tadi, Mami Waka Pak Alek, apakah guru itu pernah melakukan bullying? Bisa jadi pernah. Jawabannya, ketika perlu menggunakan kalimat-kalimat kasar. Maksud kita adalah berpihak pada peserta didik, tapi cara kita dan bahasa kita berbeda. Nah, sehingga marilah kita hindari itu, begitu kan? Solusinya jangan kita menggunakan kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan mereka. Ada batasnya memang, menyinggung. Kamu gayamu saja sebeledak, misalnya kan, otakmu sedikit, kan itu sudah bullying sebenarnya. Tetapi bagi kita blok-blok, kalau anak tersinggung, student unwell being, itu juga bullying Bapak dan Ibu. Karena sebelok-beloknya orang sebenarnya orang yang mengatakan blok itu blok. Artinya apa? Jangan katakan orang blok, supaya dia tidak tersinggung. Karena kalau mengatakan orang blok itu yang harus kita hindari sebenarnya, sehingga orang blok itu kita jadikan tidak blok. Karena sebutkan kekurangan orang, kalau kita tidak memberikan solusi untuk tidak memblokkan orang, kan begitu ya. Sehingga kalimatnya seblok-bloknya orang adalah orang yang mengatakan orang blok itu blok. Artinya kok tahu blok kenapa dikatakan blok, kan begitu. Nah, mohon maaf kami, jadi
sebenarnya niat kita tidak pernah ada niatan bullying kalau guru. Yakin dia, walaupun kita jagur dia, kita hantam dia, tidak ada niat. Tetapi sekali lagi, kegiatan itulah yang menjadi yang dikatakan dengan bullying, ya. Bukan niatnya. Ya, karena ini ada aksi nyata kepada itu. Jadi mulai dari kekerasan fisik sampai dengan malah sampai dengan verbalnya, alias kata-kata yang kita gunakan. Itu mungkin menurut pemahaman kami ampura ya, mungkin nanti bisa ditambah oleh Pak Baru. Berarti sekarang saya kira lebih jelas ya, kita sepakat bahwa bullying itu pertama dilakukan terus menerus, itu ya satu. Kalau dilakukan sekali dua itu mungkin bukan termasuk kategori bullying ya. Tetapi kan perlu kita antisipasi juga ya, jangan sampai menjadi bibit. Jadi ketika dia baru mulai tumbuh ada ada bibit-bibitnya kecil sedikit gitu, cepat saja pangkas kan. Nah, maksud saya yang seperti ini nanti mungkin bisa menjadi program gitu. Tindakan preventif untuk tindakan bullying. Jadi itu pertama kita sepakat Bapak Ibu ya, bahwa bullying itu tindakan yang dilakukan oleh kepada seseorang secara berulang-ulang terus-menerus. Itu yang kita sepakati. Bullying itu kan ada banyak macamnya, ada bullying secara verbal ya, kemudian ada secara fisik, ada secara sosial, kemudian ada secara emosional. Ya. Nah, berarti satu dan kita satu pemahaman sekarang ya. Berarti ini kita lebih kembangkan lagi sekarang apa betul nggak kira-kira di sekolah kita ini sedang marak bullying, sehingga kita jadikan satu program prioritas untuk kita atasi dalam 6 bulan ke depan. Ini kan yang jadi semakin mengerucut ini kan Pak programnya kita. Jadi pertama kita sepakat bahwa bullying itu adalah sesuatu yang dilakukan kepada orang lain dengan apa yang menyebabkan orang lain menjadi tidak nyaman gitu, tapi dilakukan secara terus menerus. Nah, dari pengertian itu, pemahaman itu, kira-kira marak nggak terjadi di sekolah kita gitu. Secara kasat mata dulu ini, belum kita main ke data. Nah, gila Pak. Marah. Ya, terus dari marah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selama ini ya, kenapa itu bisa terjadi? Akhir-akhir ini kita juga bisa bahwa bullying perundungan ya. Nah, jadi ada kalanya perundungan, misalnya verbal kan, ada juga perundungan fisik, kemudian ada juga perundungan sosial dan perundungan dunia maya. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasinya kalau sekolah? Kita harus mulai dari pencegahan. Belum terjadinya permasalahan itu kan kita sudah cegah. Yang kedua, pertama kita harus mendeteksi tindakan bullying sejak ini. Yang kedua, memberikan sosialisasi terkait bullying. Bentuk-bentuk sosialisasi misalnya dengan menempelkan poster-poster anti bullying, mengirimkan pesan anti bullying di dalam pembelajaran, atau ketika kepala sekolah atau guru memberikan amanat pada saat upacara bendera, kasih sosialisasi. Yang ketiga, memberikan dukungan pada korban dengan bekerja sama dengan orang tua.
atau jadi makanan kita tidak sama dengan orang tua. Memberikan dukungan, tadi membuat peraturan yang tegas tentang bullying. Yang kelima, memberikan teladan atau contoh yang baik. Yang keenam, mengajarkan siswa untuk melawan bullying. Stop bullying misalnya kan? Ada tadi ya. Ya. Yang membantu pelaku menghentikan perilaku buruknya. Nah itu. Bapak juga ajarkan kepada mereka bersimpati dan berempati pada orang lain. Selanjutnya berikan juga pengetahuan bahaya pemberian terhadap korban-korban. Bahayanya kalau terjadi pemberian pada korban-korban. Kalau misalnya kita lupa kan, nah itu mungkin kita punya pengetahuan cara kita pencegahannya. Jadi, kalau mengentaskannya kan bisa jadi nanti kurang beka. Kita kasih masalahnya apa penyebabnya terjadi begitu kan? Kurang beka itu. Tapi perlu kita pencegahan dulu Pak. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala dan Pak Pengawas atas kesempatan yang diberikan. Ini sudah banyak yang memancing kita ini, akhirnya terpancing juga. Alhamdulillah. Ini terutama yang terkait dengan bullying ya, terkait dengan bullying ini sempat kami juga di SMP 1 Suralaya itu sampai lebih parah juga dari yang ini sebenarnya. Di sana ternyata memang karena yang namanya IT ini luar biasa juga dia terhadap bullying ini. Yang kami ingin tanyakan ke mungkin ke Pak Kepala atau Pak Pengawas juga terkait gimana cara mencegah yang ini terkait dengan terutama cyber ini. Karena kita juga tetap dengan media ini tidak terlepas. Lebih-lebih dengan siswa kita. Mungkin di sekolah kita ini tidak diperkenankan membawa HP. Akan tetapi di rumah itu bebas juga menggunakan itu. Dan ini kemarin juga disampaikan oleh Pak Kepala di apel juga terkait dengan ini. Dan siswa kita pun di dalam kelas itu juga berdiskusi tentang itu di saat kita belajar. Ternyata anak ini kumpul dia membahas tentang hal yang sama. Akhirnya kita selaku guru itu memancing dia lagi untuk melepas hal-hal seperti itu dengan IT, dengan media yang sudah mohon maaf yang sebenarnya saling mengolok antar temannya itu. Ini sebenarnya bullying yang parah sebenarnya. Kalau hanya sekedar di sekolah kita mungkin hanya bisa pencegahannya dengan sederhana saja dengan memanggil ke ruang BP katanya tadi bisa mungkin selesai bisa. Tapi kalau yang namanya IT dan media ini sampai rumah pun masih akan dilakukan. Lebih-lebih sekarang ini canggihnya lagi yang HP-nya kita yang kita gunakan. Nah makanya sempat pernah dulu di SMP 1 Suralaya itu bahkan mau perkenankan anak kita itu menggunakan media itu tapi yang positif, membawa ke dalam kelas tapi diizinkan oleh gurunya. Yang dilakukan itu adalah seperti misalnya contoh sederhana saja kita membuat kuis itu kan anak itu tertarik dengan hal yang seperti itu. Dia tidak perkenankan membuka Facebook atau WA-nya. Nah, tapi sekarang solusi yang terhebat lah yang kita gunakan untuk siswa kita yang dalam hal cybernya itu gimana solusinya Pak Kepala dan Pak Pengawas. Terima kasih, itu saja mungkin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanggapi sedikit ya. Saya biar langsung tentang cyberbullying ini Bapak Ibu. Karena kebetulan saya orang cyber, orang medsos ya gitu.
Jadi pertama mungkin sedikit demi sedikit kita Bapak Ibu sebagai guru mulai mendalami dunia mereka. Satu yang tidak bisa kita hindari bahwa yang namanya teknologi sekarang itu tidak bisa dibendung lah gitu. Jadi sebenarnya sekuat-kuatnya kita melarang anak-anak itu bawa HP ke sekolah itu pada saat ini memang efektif ya. Tapi kedepannya suatu saat dia akan menjadi jenis gunung es yang siap meledak kapan saja. Oleh karena itu yang perlu kita siapkan. Bagaimana cara menyiapkan Bapak Ibu? Yang pertama kita dulu sendiri ya di sini. Jangan anti sama teknologi. Artinya bahasanya kan kadang-kadang ini kafir misalnya seperti itu ya, ekstrimnya. Usahakan masukin dunia itu Bapak Ibu supaya kenal dunia itu. Jangan sampai anak itu lebih bisa menjalankan atau mengoperasikan teknologi itu. Itu satu saya kira langkah yang pas untuk kita. Sehingga kalau kita sudah menguasai masuk ke dalam dunianya mereka itu, kita tahu dia mana plus minusnya, bagaimana caranya menjadikan dia menjadi positif dan negatif gitu. Menjadikan jadi mengambil positifnya dan menghindari atau meminimalisir yang negatifnya. Contoh kecil ya Bapak Ibu, kadang dalam aplikasi TikTok sekarang yang sering TikTok itu kan banyak di antara kita punya mindset bahwa aplikasi TikTok itu adalah aplikasi joget-joget dan aplikasi yang jelek lah gitu ya. Sehingga kita anti, apaan sih TikTok? Bahkan kalau saya sarankan masukin dia buat akun TikTok. Jadi termasuk dalam kegiatan TikTok supaya apa maksudnya? Supaya kita tahu bagaimana caranya kita mengarahkan anak lah. Sebab anak-anak ini sekarang yang sedang sekarang tren itu memang di TikTok ya. Facebook sudah mulai ditinggalkan. Terus Instagram tidak dulu lagi gitu, artinya udah mulai kayaknya menurun. Yang banyak lagi tren sekarang itu TikTok. Nah oleh karena itu kita bagaimana membimbing anak supaya di dalam membuat konten di TikTok itu bukan konten yang negatif tapi konten yang positif. Artinya TikTok apapun namanya platform media sosial itu tergantung dari kita yang pakai kan gitu. Bagus atau tidak dia platform itu ya tergantung kita. Kita bisa saja jadikan TikTok itu menjadi tempat pembelajaran dan sebagainya, sebagai ajang kita men-share pembelajaran. Nah, yang itu saya kira kita didik anak-anak kita pelan-pelan sedikit demi sedikit supaya dia dalam membuat konten itu adalah konten yang positif yang dibuat. Sambil kita kasih dia pemahaman apa sih dampak-dampaknya kalau membuat konten yang negatif. Kemudian kita ajarin bagaimana caranya melakukan kegiatan internet itu dengan bijak gitu. Ada istilahnya internet pintar gitu. Internet bijak, internet pintar. Ya. Jadi kita kasih tahu bahwa apa efek-efeknya kalau kita kadang-kadang melakukan bully di internet dan sebagainya. Dia share apabila salah bagi, salah share foto dan sebagainya, video, apa akibatnya itu anak-anak harus diberikan pemahaman. Nah, untuk memberikan pemahaman ke anak-anak itu kan kita harus paham dulu gitu. Itu maksudnya harus kuasain dulu. Jangan sampai nanti anak-anak lebih bisa dari kita, sehingga kadang-kadang kita yang diakali sama anak-anak kan itu susah. Nah itu saya kira Bapak Ibu saran saya, mungkin ini jadi program ya, program dalam mengatasi. Kan ini tugas kita adalah menyusun dokumen asal bullying. Terus ada yang subtopik yang implementasi adalah program penanggulangan bullying. Nah bisa jadi ini adalah masuk ke dalam programnya, nanti siapa yang kita kasih tanggung jawab untuk menjadi pengelola penanggung jawab dari program anti bullying ini. Salah satunya ya bagaimana mengatasi
cyberbullying ini yang sedang ada. Ya salah satunya tadi adalah kuasai media teknologi, jangan nanti sama teknologi yang ikutin perkembangannya. Kalau dia anak berlari, maka kita harus larinya lebih kencang dari anak, kan itu intinya. Ada tambahan nih enggak? Terima kasih karena waktu sudah menunjukkan pukul. Sampai jam berapa? Sore. Jam pelajaran. Jam pelajaran. Bapak dan Ibu, kita melebar sebenarnya ini. Tapi alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah mau berbicara. Sudah dipancing oleh Bu Mae dan ikan-ikannya juga ikan-ikan pendidikan. Bapak dan Ibu, tadi sudah jelas ya yang disampaikan oleh Pak Kepala. Memang kalau kita merujuk pada teknologi tidak bisa kita menghilangkan, tidak bisa karena sudah zamannya. Pelunggu tidak akan mampu ya, untuk menghalangi anak untuk berteknologi. Satu. Yang kedua adalah barangkali caranya pembatasan saja. Nah, tentu kita harus berkolaborasi dengan orang tua wali. Kalau di sekolah saya yakin mampu kita semua. Tidak boleh bawa HP selesai karena ini regulasi. Tapi di rumah kadang-kadang orang tua itu membebaskan anaknya. Yang lakukan contoh kasus ada anaknya yang SD itu senang dengan HP. Kalau mau minta HP tidak boleh. Belajar dulu, ngaji dulu, sholat dulu. Itu pun nanti kalau saya berikan, ya seperti itu. Jadi harus ada pembatasan. Nah, satu. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, supaya kita fokus pada apa yang kita agendakan pada hari ini, akar masalahnya yang harus kita cari. Kan sudah ada masalah, ada indikator ya, indikasi bahwa bullying di sekolah kita melalui hasil observasi. Bahkan ditemukan langsung dari kepala. Mudah-mudahan hanya sebatas itu saja. Lalu penyebabnya apa, akarnya apa? Nah, itu yang kita perlu temukan. Ya. Apakah mungkin kebetulan? Apakah mungkin kebiasaan? Apakah mungkin memang sudah marah akarnya? Sehingga alternatif solusinya apa? Nah, salah satu yang kita akan tawarkan bisa dengan pembentukan TPBK, pembentukan tim penanggulangan dan pencegahan kekerasan. Nah, ini berdasarkan Permendikbudristek nomor 46 2023. Kalau belum setuju, tinggal diketok. Karena sekali lagi, jangan bertanya kepada kami semua yang berdua di sini. Tujuan pertemuan ini adalah supaya pelunggu yang menemukan solusi. Nah, karena ini modelnya ada model kucing. Ya, kucing itu artinya masalah dari kita, kemudian pelunggu yang menemukan alternatif solusi untuk mengatasi masalah. Jangan dibebankan kepada kami yang berdua ini. Pengawas dan kepala sekolah itu manusia biasa yang tidak luput dari itu juga. Oke? Oleh sebab itu mari kita temukan bersama akarnya, lalu alternatif solusi. Salah satu yang tadi disuguhkan adalah membuat TPBK. Kemudian yang kedua, hubungannya langsung saja ke yang kedua Bapak. Akarnya sudah jelas di rapor pendidikan. Lalu alternatif solusinya mana yang perlu pilah dan pilih? Apakah ada FGD, Focus Group Discussion? Apakah fintech, apakah PMN, atau apa yang tadi disuguhkan itu, supaya langsung aksi, ya, langsung aksi. Jadi di bullying membuat instrumen untuk mengetahui benar tidak, ya, bullying itu ada di sekolah kita. Mungkin itu Bapak dan terima kasih. Ditanyakan dulu. Baik, kita tanya. Pertama, apakah kita setuju dengan topik dulu aja ya? Biar Bapak Ibu, pertama sepakatlah kita mengambil subtopik ya, topik 2 ya, 34 dengan subtopik untuk pertanyaannya A, yang keduanya A berarti ini. Atau adakah di antara yang 1, 2, 3 ini yang perlu penanganan kita lebih prioritas lah untuk 6 bulan ke depan ini dulu? Apakah kita tetap pada ini, pada penanganan bullying untuk 6 bulan ini dulu, sama penyusunan kapasitas
34 sudah. Pakai yang dua. Ya. Pakai 6 bulan. Ya, silakan. Seperti bapaknya, kalau saya pribadi sih sepakat. Solusinya itu tadi kita ya. Ya, benar. Kita yang Benar. saat bullying itu dampaknya itu yang bisa kehidupan sekolah. Makanya saya setuju begitu. Bullying itu Penting ya. sangat penting. Ya, bullying itu penting. Nah, kita diberikan detailnya dan kita kita sepakat solusinya kita sepakat apa yang harus kita lakukan di dalam masyarakat itu kita wujudkan legislatif. Terima kasih. Yang kedua gimana? Topik yang Kalau kedua. pasti setuju. Pasti setuju. Pasti setuju. Karena saya Oh ya, dulu. ini yang Pak terima. Ya kaitannya dengan bullying tadi itu. Kan menciptakan kenyamanan dengan sekolah, kenyamanan itu. Jadi anak itu merasa aman, dalam sekolah tidak ada gangguan. Karena kita di kelas juga sudah mengalami seperti bullying, tapi setidaknya mereka ada yang kurang. Contohnya seperti penyebutan nama awalnya. Kita sudah kebiasaan saja itu. Tapi kalau menurut anak itu sangat luar biasa. Oke, dua-duanya. Yang lain mungkin ada. Dia berarti setuju atau tidak setuju, guys? Setuju. Ya. Izin menambahkan Bapak Pengawas, ini kaitannya dengan bullying. Kami sudah menggalakkan, mengkampanyekan hampir 3 tahun. Tahun 2018 kami ikut dalam kegiatan anti bullying. Itu dalam ada kebetulan di KLC itu melaksanakan lomba tentang bullying. Sehingga di sini kami sudah membuat banner-banner yang sudah kami sebar di setiap pojok sekolah. Itu tentang bagaimana sih bullying, sampai undang-undangnya, tindak pidananya atau hukuman pelaku bullying. Namun ketika kita berada di lapangan itu tidak bisa kita nafikan, ya. Di awal tahun pembelajaran kami sudah mengundang KPAI untuk langsung memberikan pemahaman kepada anak kita. Kita undang dari KPAI, kemudian dari Kapolsek, Koramil untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana sih pelaku-pelaku bullying itu. Nah, seperti Bapak tadi, Bapak Kepala Sekolah, gunung es itu suatu saat akan meledak. Nah, ini kaitannya dengan siber, ya. Awal terjadinya bullying itu tidak bisa lepas dari ini juga. Kebetulan minggu yang kemarin kami menangani 12 anak yang saling teror lewat TikTok. Makanya langsung siap coba untuk buat akun TikTok. Mari Bapak Ibu, ya. Kita nggak bisa ketinggalan dari anak-anak kita. Mereka adu argumen itu lewat aplikasi TikTok tersebut. Ya. Bullyingnya dilakukan walaupun di luar sekolah, tapi dampak negatifnya tetap di lingkungan sekolahnya. Mereka tidak akan nyaman untuk belajar. Ya, termasuk Mi Ali kemarin satu peserta didiknya nangis-nangis pada saat belajar. Ternyata, ya ujung-ujungnya bullying. Nah ini yang kita sepakati sekarang, saat ini kita sama-sama lah berperan aktif memberikan rasa nyaman kepada peserta didik kita. Ya, insya Allah kalau anak sudah nyaman, bagaimanapun kondisi pembelajaran mereka akan ikutin. Ini mungkin yang utama. Dan kalau kita MOU dengan KPAI sudah, kita buatkan banner sudah, BP luar biasa tanggap, cepat tanggap. Bagaimana kita? Itu mungkin menjadi PR bagi kita semua lah. Bagaimana lebih serius lagi tentang bullying. Ya kalau dia sepakat sekali untuk 6 bulan ke depan kita fokus dengan asesmen bullying, kemudian peningkatan kapasitas guru. Bila perlu kita buat tim yang tadi Bapak untuk khusus untuk menangani asesmen bullying. Dan kalau bisa kita sepakati sanksinya seperti apa? Kalau ada yang kita temukan seperti itu. Yang kemarin kami lakukan pemanggilan
tua ya, orang tua menerima apa yang dilakukan oleh anaknya. Pertama pemanggilan orang tua, yang kedua kalau diulangi lagi diskor. Kalau sudah diskor, dipindahkan, dikembalikan ke orang tua. Ya, mudah-mudahan ini tidak menyalahi aturan yang mengatakan kita tidak boleh mengeluarkan murid. Terima kasih Bapak Pengawas. Ketemuan sama saja ini belum? Belum makannya ini. Belum makannya. Kira-kira ada yang bisa membaca enggak? Kira-kira apa penyebab dari bullying anak itu yang di anak-anak kita itu? Ini mungkin pengalaman mereka tentang IT-nya hanya sudah bisa pakai aja, tapi ilmunya tidak di. Karena biasanya anak ini dari awalnya itu dari media ini Main-main ya, dia bawa ke sekolah. Nah, jadi apa yang dibaca di media ini dibawa ke sekolah, dia saling. Dia memang untuk TikTok mungkin bukan semua kita guru untuk bisa. Saya pernah coba Bapak, tapi lain serius. Saya tidak mau. Kaget saya, langsung sama kita. Jalan-jalan dulu. Apa kenyataan? Tahu tak penyebabnya itu FYP namanya kan? FYP itu muncul di beranda kita itu. Biasanya yang muncul di beranda kita itu adalah yang sering kita cari. Ya, biasanya kan sekarang zaman AI ya, AI. Arti apa? Artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi HP itu kadang-kadang bisa membaca pikiran kita. Kalau di pikiran kita sering muncul gambar-gambar, maka ketika buka TikTok atau apa masih gambar-gambar itu dari gitu. Nah, ketika kita sering kadang-kadang merasa kok saya sakit atau apa, buka itu pasti banyak tentang itu dah yang muncul. Banyak tentang GERD, tentang asam lambung misalnya, tentang tirta, gini-gini. Jadi itu karena bisa dibaca dia. Nah, maka hal-hal seperti ini kan perlu kita pahami ya. Baik, berarti kayaknya itu ya dari awal akarnya sudah ketemu. Sebenarnya mereka ketidaktahuan mereka ya bahwa apa yang mereka lakukan itu berdampak. Nah, ya silakan. Angkat lembu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang dari tadi saya hanya menyimak saja, artinya ingin mengambil apa intisari yang diinginkan dalam pembahasan ini. Untuk yang pertama, kalau kita berbicara mengenai bullying, sepertinya kita harus tadi seperti yang dikatakan oleh teman-teman, kita harus memahami apa sih bully itu sebenarnya, terutama pemahaman di anak. Nah, ini pemahaman anak tentang bully itu apa sebenarnya? Sebab dalam realitasnya saya seringkali mendapatkan pengaduan dari anak-anak gitu. Ada beberapa mungkin bisa saya uraikan Bapak, pengaduan dari anak-anak itu. Yang pertama, kakak kelas mengancam adik kelasnya untuk melakukan sesuatu. Jika tidak dituruti maka siswa tersebut diancam. Dan itu membuat anak itu terkadang takut untuk masuk sekolah. Itu yang terjadi, yang dapatkan informasinya dari anak itu sendiri. Kemudian yang kedua juga ada anak yang di kasus di kelas saya sendiri, ada anak yang sejak awal tidak pernah masuk sama sekali. Dan kami sudah melakukan tindak lanjut, langsung mengadakan home visit, kemudian juga berkonsultasi dengan orang tua, bahkan bapak kepala dan ibu wakil kepala sekolah pun tahu persoalan tersebut. Jadi setelah kami lakukan identifikasi, ternyata salah satu penyebabnya itu anak itu berhutang kepada temannya, dan temannya itu terus menerus menagih hutang tersebut sehingga dia takut masuk. Nah, ketika kita mengadakan konsultasi ke pihak BP dan mencari anak yang punya masalah ini, ketika dicari anak itu tidak ada. Jadi tidak ada di tempat dan tidak masuk, dan ini tidak
dilakukan kepada seseorang secara berulang-ulang. Nah, tetapi ada juga anak tiba-tiba datang, Bu Guru saya dibully, katanya gitu. Guru saya dibully. Katanya ada teman-teman itu, misalnya kakak kelasnya itu mengajak teman-teman yang lain untuk tidak menegur dia sehingga dia hanya sendirian saja. Tidak ada yang berani menegurnya karena diancam kalau ditegur maka dia pun akan mengalami hal yang sama. Ini juga, tapi ternyata saya melakukan tindakan menyampaikan kepada anak itu untuk menyelesaikan persoalannya secara pribadi dengan orang yang mengajak itu gitu. Dan memang beralih dia ke medsos, saling sindir menyindir di media sosial. Nah, tapi saya ajak dia silakan yang berbicara dari hati ke hati dengan teman yang kamu anggap membulimu, dan itu persoalannya selesai. Besoknya mereka bergandeng tangan, Bu Guru kami sudah sapaan. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, ada juga laporan misalnya, Bu Guru kita dituduh melakukan hal yang tidak saya lakukan. Apakah itu makanya pengerucutannya itu apa sih sebenarnya bullying itu menurut anak-anak? Itu yang perlu dipahami juga oleh siswa gitu. Seperti tadi katanya Bapak, kalau di sini SMP 1 hanya minim banget masalah bullying itu dibandingkan dengan sekolah yang lain. Tentu itu bukan prioritas kalau kita berpikir seperti itu. Jadi kemudian juga penyebutan nama orang tua menurut anak itu luar biasa, menimbulkan emosi. Kalau kita kan biasa-biasa saja menurut kita. Ini jadi kalaupun itu dianggap penting ya silakan, kita sih hanya bisa mendengarkan. Tapi kemarin pada saat kita mengadakan ini pertemuan pra PFO gitu, kebetulan saya menyampaikan kepada forum waktu itu ada beberapa teman khususnya di kelas 8 dan kelas 7 itu yang mengeluhkan tentang kegiatan P5. Jadi mereka itu Bapak Ibu guru itu merasa bahwa terombang-ambing apa sih yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita lakukan. Makanya ada yang mengatakan bagaimana kalau kita usulkan penyusunan dokumen P5 katanya. Sampai tadi Ibu Wazni mengeluh ke saya, bagaimana Bu Guru? Ada Ibu berapa orang yang menyampaikan kepada saya masalah itu. Mungkin itu juga bisa dipertimbangkan walaupun mungkin tadi sudah banyak menyetujui dua hal yang sudah disebut. Nah, terima kasih. Terima kasih. Saya luruskan, bukan bullying yang minim, tetapi jumlah yang tidak bisa baca dan tulis. Supaya tidak salah persepsi. Bullying kan belum kita tahu nih, karena kita menyusun instrumen dulu. Tadi contoh-contoh yang dipaparkan dulu itu memang itu dasar ya, dasar untuk kita menyepakati bahwa perlu menyusun instrumen supaya jelas, benar tidak. Nah ini juga untuk mengantisipasi seperti yang disampaikan Pak Wakapayani tadi. Dan kalau menurut dia sangat penting, ya, karena kenyamanan sekolah kita adalah starting point untuk kenyamanan yang disebut dengan student well-being tadi. Jadi peningkatan kapasitas guru juga akan berefek pada student well-being. Karena muara di pelajaran itu adalah kesenangan dan kesejahteraan siswa. Nah kalau begitu akarnya sudah jelas tadi, salah satunya berutang. Nah, ini kan bergantung jenis bullyingnya, ya kan? Ya, kalau tadi dia diancam mungkin karena utangnya, itu akar masalahnya. Oleh sebab itu mungkin alternatif solusi yang perlu kita buat itu harus kita sepakati. Ya, misalnya dia akan buatkan contoh, ya. Every time, every locus is no well-being, is no bullying, misalnya kan. Setiap tempat, setiap waktu tidak ada bullying. Nah, sehingga kita Bapak dan Ibu guru punya kesempatan sedikit saja sampaikan, walaupun hanya sepatah dua patah kata. Mungkin karena keseringan kita yang menyampaikan, ya, kepada anak-anak kita, karena mereka tadi disampaikan Pak Kepala tidak sadar apa yang dilakukan, ya, karena dia tidak tahu batasan-batasan bullying. Sehingga alternatifnya bisa dalam bentuk every time, every locus, no bullying. Setiap saat, setiap waktu, setiap tempat tidak ada bullying. Mengingatkan, guru mengingatkan anak-anak kita, misalnya di apa yang disampaikan guru BK, guru siapa saja, karena bullying tanggung jawab bukan guru BK saja. Nah, itu salah satu contoh yang bisa kita lakukan. Lalu yang kedua, yang kapasitas ini
sudah masuk di situ tadi Bapak Ibu. Yang disampaikan tadi menyusun program P5 itu bagian dari peningkatan kapasitas dulu, bisa menjadi sub kegiatan yang dilakukan oleh sekolah kita. Itu mungkin Bapak sih. Ya saya kira begitu dia solusinya Bu. Artinya meskipun subtopik penyusunan dokumen P5 ini masuk ke dalam topik 1 manajemen pengembangan sekolah, tapi dalam pelaksanaan saya kira bisa kita masukkan ke dalam penyusunan ini ya, peningkatan kapasitas ini. Kan nanti dalam peningkatan kapasitas guru ini ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan. Misalnya ini ada IMC berkelanjutan, kemudian ada FGD, terus WMM dan sebagainya. Dan bisa menjadi program kita mungkin nanti kalau udah 3 hari sudah terisi untuk komunitas belajar itu, mungkin hari keempat bisa hari Sabtu itu misalnya kita khusus tentang P5 di sana, isinya adalah tim fasilitator P5 itu kumpul di sana. Pokoknya kumpul aja dulu pagi gitu. Kumpul ya, khusus tim P5. Setelah misalnya project selesai gitu ya, kumpul aja dulu tim P5. Nah di sana lah kita saling mengisi. Kalau udah kumpul ada aja yang bisa kita diskusikan. Kita saling refleksi ya, apa kegiatan kita hari ini, gimana pelaksanaannya. Kemudian setelah kita tahu refleksi minggu depan apalagi gimana teknisnya, di saat kita kumpul bisa kita diskusikan. Sama sedikit Yeah. Waktunya sedikit aja. Mungkin sebelum loka karya kita, ini kan sudah loka karya angkatan 1. Jadi kontennya adalah Kombel 2, komunitas belajar 2. Itu artinya bahwa Kombel ini sangat menjadi prioritas, tempat kita berbagi, tempat kita berkolaborasi Bapak dan Ibu. Supaya tidak pertanyaan seperti Ibu Guru tadi bahwa apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Nah semestinya nanti di Kombel itu Bapak dan Ibu perlu susun visi misi dan tujuannya. Nah, nanti kalau sama materi antara PSP 1 dan 2 akan disuruh membuat visi misi dan tujuan. Nah, sehingga ke depan itu mimpi kita ya di Kombel itu apa? Harus berencana di situ. Ya, visi miriplah dengan visi misalnya terwujudnya, terciptanya apalah. Nah, perlu misinya adalah ya sesuai dengan itu. Misalnya ada 3 indikator di dalam visi, maka 3 visinya minimal. Lalu 3 lah tujuannya minimal. Sehingga terfokus apakah 1 tahun, 3 tahun atau 2 tahun tergantung sekolah kita. Itu tambahan sedikit Bapak. Baik, kita lanjut ya. Berarti kita sepakat 2 ini ya. Nah sekarang setelah kita sepakat 2 ini, kita tentukan siapa yang bertanggung jawab untuk subtopik 1 penyusunan dokumen asesmen bullying itu. Kemudian yang kedua, siapa yang bertanggung jawab untuk kegiatan peningkatan kapasitas guru. Nah itu ya. Sekarang sebab ini yang akan dilaporkan di ya kayak kan nanti peningkatan kapasitas guru ada kegiatannya, ada kegiatan Kombel gitu. Kemudian ada IHT berkelanjutan, FGD dan sebagainya. Siapa yang bertanggung jawab di sana itu? Artinya supaya jangan nanti nanyanya ke kepala sekolah, betul kan kita ada kegiatan gitu. Jangan nanyanya ke situ, tapi nanyanya kepada koordinatornya gitu. Terus bagaimana penanganan bullying di SMP sekarang di sekolah gimana? Jangan nanya ke kepala sekolah, nanti nanyanya ke koordinator. Jadi harus ada koordinator. Sebab itu yang akan dilaporkan. Coba kita lihat Bapak Ibu ya, contohnya. Cuman saya masih belum pindah dia Paknya akun kepala sekolah untuk di SIM PKB kan kita melaporkan di SIM PKB. Jadi saya masih terbaca sekolah lama sudah kita usulkan itu, cuma prosesnya belum selesai. Ya ini laporannya Pak Guna, laporan paper. Jadi masih terbaca SIM 3. Ya gitu aja. Kalau belum kan ini batasnya kita ngelapor ini tanggal 20 September kalau untuk yang pertama. Selanjutnya nanti PMO kedua dan ketiga itu sama 10 dia. Khusus untuk PMO Agustus
kita tanggal 20 kan nanti keluluasaan. Coba kita lihat ya. Nah ini untuk jenis laporannya ini dia. Kita tanggal pelaksanaan PO kapan? Tinggal kita isi di sini. Terus hasil refleksi pembelajaran dari karakteristik itu nanti kita rangkum Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu yang kita bahas tadi. Terus ada akar masalah dari hasil refleksi ini kita tambah dengan kemudian ada foto dokumentasi di sini 2. Nah, terus yang akan dilaporkan kemudian tindak lanjutnya. Nah ini kan kita pilih misalnya di sini apa tadi itu yang iklim ya, iklim keamanan dan inklusi. Terus subtopik yang kita pilih adalah dokumen asesmen bullying. Terus tindak lanjut kita isu masalahnya apa di sini. Terus rencana kegiatannya apa. Terus ini ada penanggung jawabnya di sini muncul dia. Oleh karena itu sekarang Bapak Ibu itu yang kita pilih, kita percaya siapa yang akan kita tuju untuk penanggung jawab dari masing-masing topik. Jadi ada 2 topik, berarti ada 2 penanggung jawab yang akan kita tentukan pada hari ini. Ya, nanti statusnya apa? Ini kalau statusnya ini status tindak lanjut itu apakah sudah selesai dalam proses tertunda atau dibatalkan? Ya. Itu makanya saya bilang Bapak Ibu kita tentukan dulu kita siapa yang menjadi penanggung jawab pada subtopik penyusunan dokumen asesmen bullying. Artinya tentang bullying ini siapa yang bertanggung jawab. Sekaligus kita ada amanat yang harus di-entry di Dapodik. Itu kita membentuk TPPK di sekolah kita. Saya kira mungkin bisa disatukan ya. Bisa kita satukan yang ketua TPPK tim sekaligus menjadi koordinator program anti bullying kan gitu. Ya. Iya kalau sudah berarti terus kita sepakati kan ini untuk periode ini ya, periode ini 6 bulan apakah dia bisa tetap aja jadi koordinator silakan atau apa ada urusan lain. Berarti Bu Mai nanti sekaligus dia menjadi ketua TPPK ya. Jadi TPPK itu paling sedikit itu anggotanya 3 orang katanya dengan unsur ini yang guru bisa juga non TU ya TU. Ya. Sebab ini yang harus kita entry namanya di Dapodik. Nanti kita buatkan SK TPPK. Ya nanti kita cari. Yang jelas gini aja. Nanti Bu Mai selanjutnya dibuat dia ditugaskan berarti ya koordinator ini dibuat untuk membuat TPPK dengan petunjuk permen ini permen 46 ya permen 46 tahun 2023. Kalau belum ketemu filenya nanti saya kirimkan filenya. Jadi tugasnya pertama melakukan menyusun program ya, menyusun dokumen asesmen bullying. Pokoknya susun tentang bullying lah, apa-apa saja all ya, all bullying supaya lebih lengkap. Termasuk di dalamnya adalah asesmen bullying. Berarti kan ini solusi ada sudah ketemu ya. Pertama kita membentuk koordinator, membuat TPPK yang akan
membuat program tentang anti bullying. Program kita serahkan ke tim. Ya, tim. Terus sekarang yang kedua tentang penyusunan peningkatan kapasitas yang koordinator siapa? Umbe. Berarti mialik ya satu orang koordinator juga. Nanti dia membuat tim silakan. Artinya ke memialik kita serahin tugas untuk memastikan bahwa kegiatan komunitas belajar itu jalan. Ya kan kita yang penting ada pertemuan itu dulu, terus nanti setelah jalan pertemuan ini dong ya muncul ya. Bisa buat visi-misinya dulu sama tujuan. Pokoknya jalan kan sudah kita sepakati seharusnya kan September kita mulai Bapak Ibu ya. Tapi karena banyak sekali hal-hal rumit yang perlu kita tangani, akhirnya tertunda, termasuk kegiatan PMU juga tertunda, penyusunan KWSP juga belum. Ya, artinya sekarang kapan mulai kita aktivitas pertemuan kongres itu silakan mulai diskusi. Yang jelas kita sepakati bahwa Mialik yang menangani yang koordinator ini ya. Gimana Budi hari? Sepakat. Oke. Terus sepakat diri. Panhar jadi orang deh. Beda cocok kali. Karena cocok. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita kan ini udah tidak ada masalah ya. Kita udah ketemu masalahnya apa, identifikasi apa, akar masalahnya apa, terus alternatif solusinya sudah ketemu. Yang intinya bahwa alternatif solusinya adalah kita menunjuk koordinator pelaksana program. Itu kita secara teknis dia akan menyusunnya. Lanjut. Terus sebelum kita tutup misalnya mungkin ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu sampaikan. Ini pelaksanaannya Bapak, Ya. kan 6 bulan. Hasilnya sebulan berapa hari ya orang 3 bulan atau orang 12? Ya maksudnya 6 bulan ini gini ya. Kan kita buat target ya, target 6 bulan dari persoalan yang ini. Nah, kelihatan hasilnya gitu. Kalau misalnya hasilnya ternyata stagnan dan perlu kita rubah, kita bisa berubahnya nanti topiknya kan, atau misalnya oh ini ternyata sudah jalan dengan baik misalnya sudah tidak menjadi prioritas lagi, kita bisa pindah ke topik yang lain, tetapi tetap harus jalan programnya gitu. Maksudnya tempo yang kita lakukan ini tiap bulan sekali atau 2 bulan sekali kan ya, 2 bulan. Jadi ada Agustus, Oktober sama Desember. Nanti ada per 2 bulan ya, ini ada jadwalnya. Yang ini Ya, 1 bulan Agustus ini ya. Ya. Yang lainnya jelas sih Mas, supaya laporan kita lebih hasilnya. ya. tiap bulan kita ada refleksi, kita kan Ya, ya. kita lakukan. Oke. Silakan ada lagi hal-hal lain mungkin bisa Bapak Ibu. Mumpung kita ketemu. Ada yang baru. Ada yang baru? Dulu ada. Banyak Yang baru. Ya, betul itu ya. Apa yang diinginkan? Mungkin nanti dia berbicara di saat kita masuk kita ke Kegiatan ya. kegiatannya. sekarang mungkin masih Nah, jadi maksudnya gini, kami melihat Bapak Ibu ya, yang teman-teman yang baru itu oke lah masih nol gitu di Merdeka gitu. Jadi perlu nggak kita secara khusus gitu untuk Bapak Ibu guru yang baru belajar dari nol tentang Merdeka gitu. Komennya langsung bisa nggak gitu? Oh iya dah. Artinya kita khususkan gitu ya. Khususkan ya. Nah sehingga nanti mungkin ada polanya Bapak Ibu berapa orang punya apa namanya binaan ya, binaan beberapa orang ambil ketua sebaya lah gitu untuk mulai dari awal itu terutama
pokoknya prinsip-prinsip dasar dari Merdeka itu, kalau misalnya ke Kombel mungkin kita udah banyak jalan yang sudah kita lewati gitu ya. Pokoknya rumahnya jangan pelit dah. Rumahnya kumis nanti nyalik gitu. Kumpul-kumpul. Jangan kita belikan Pak. Ilmu merdeka itu Iya, transfer ilmu merdeka. salah persantaan. Pokoknya kita sering-sering merdeka, silaturahmi itu kumpul-kumpul. Kalau nggak ada kegiatan, tokoh-tokoh berubah, ngeros-ngeros gitu. Ini keras batur kan? Terbuka. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Yes, Pas gimana Bapak Ibu? ya. Pas sudah pas. Oke. Baik Bapak Ibu, luar biasa ini diskusinya hangat ya, kita banyak tahu. Kemudian tadi kadang-kadang saya menampilkan hal-hal yang beda, misalnya kayak kita ngetik itu mungkin bisa menjadi referensi lah. Ada Bapak Ibu rumah ngomong, berbicara, ternyata dia direkam secara tulisan, pakai Google Doc gitu. Jadi nulis sendiri dari sini apa yang Bapak Ibu katakan, walaupun kadang-kadang nanti perlu diedit. Kenapa? Karena kadang-kadang dia mungkin tak jelas kita melapalkan itu. Terus kemudian tentu saja dokumentasi. Kalau saya itu mohon maaf begitu ya, kadang-kadang karena mungkin hobi atau apa gitu, saya suka dokumentasi. Sehingga kadang-kadang apa yang kita lakukan itu ada rekamannya, baik itu rekaman suara maupun kadang-kadang rekaman gambar. Sehingga kadang-kadang tanpa disadari juga bahwa itu direkam dia gitu. Ketika kemarin kita pernah itu dia kan nggak tahu dia, nggak tahu dia direkam. Ini mungkin aktualisasi dari tukang presiden. Boleh sampai dikerjakan apa yang ditulis itu kan? Ini. Jadi nanti akan banyak kita mungkin berbagi. Oh ini ada trik-trik tertentu, mungkin bisa saja bermanfaat bagi. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi hal yang perlu disampaikan, saya kira itu saja. Dan untuk kesempatan ini untuk penutupan kita mohon didoakan dulu, ini dipimpin doa. Saya biasa Pak Hamzah. Silakan Pak Hamzah. Ustaz, Abu Karam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal tawwabur rahim. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa 'alaniyatana wa ta'lamu wa ta'lamu hajatina wa atina syukrana wa ta'lamu ma fi anfusina. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan shadiqan haqqan ala imanina subhana illa ma katabtahu lana wa rabbina lima qasamtana anta walina fid dunya wal akhirah tawaffana muslimin wa aljina bis-shalihin tawaffana muslimin wa aljina bis-shalihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya dengan diksi yang luar biasa. Kemudian tidak lupa juga kepada kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Pengawas yang pernah bosan membimbing kami Bapak Pengawasnya. Kita selalu mengharapkan kehadirannya dalam berbagai bentuk dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas dengan penyampaian ini.